KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan. Penyelidikan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan korupsi dan kualitas infrastruktur yang buruk. Dari total 6 orang yang dijaring, 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Sementara 1 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Dalam OTT KPK mengamankan uang sebesar 2 miliar rupiah dari pihak swasta yang diduga akan dibagikan kepada pihak tertentu agar memperoleh proyek jalan. Dengan total nilai proyek mencapai 231,8 miliar rupiah. KPK awalnya berencana memanggil Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, terkait kasus korupsi ini. Namun belakangan dibantah bahwa KPK hanya akan memanggil saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Apakah KPK berani memanggil menantu Presiden ke-7 Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Jadi tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Itu dia. Nampaknya KPK sudah mantap betul dengan berbagai bukti-buktinya, Vi. Betul. Sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini proyek bukan main-main ya. Ini kan tujuan 221 miliar. 221 miliar. Angka yang besar juga tujuannya juga untuk memperbaiki jalan di Sumatera Utara agar mulus gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini yang mulus bukan jalannya nih ya. Tapi dosa korupsinya ini, Vi. Waduh, ngeri kali ini, Vi. Ngegas terus nih kalau Maria Segaf. Karena kalau kita lihat, Vi, ya kan. Ini sebagai masyarakat Sumatera Utara gimana nih, Vi, ya kan? Iya betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kita berikan kesempatan juga ya. Ini ada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menyatakan akan mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang saat ini tengah dalami oleh KPK ya. Kita simak pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berikut ini. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja. Itu bersedia saja. Apalagi kok tadi katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Ya, bravo Pak Bobi, ini yang sudah mencopot jabatan Kadis PUPR dari Topan Ginting dan juga tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan. Tidak akan, karena sudah jelas. Bahkan dirinya pun juga siap kooperatif kalau dipanggil, Vi, memberikan berbagai informasi begitu ya, dan juga bukti-bukti mungkin lainnya yang dibutuhkan oleh KPK. Langsung saja nih kita godok bersama masalah ini ya. Kita hadirkan putra daerah Sumatera Utara di studio kita. Langsung saja ini kita sambut bersama ada Bang Sor Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bung Sor. Selamat pagi, Mbak Maria. Kita pakai gordang sambilan. Aduh. Ini jiwa Medan kali. KTP mana KTP? Ya biar bagaimanapun kita karena lahir di Sumatera, semua keluarga kita tinggal Sumatera, tentu secara emosional juga pasti kita terlibat apa yang terjadi sekarang di Sumatera Utara. Tahan dulu Bang, sampai di sana ya Bang. Tahan dulu Bang, jangan digas dulu Bang. Ini sebenarnya belum dikenalin Bang. Ini ada Bung Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Horas Bang Saud. Horas Dema di Tasubde. Nah, tuh keluar. Apa tuh? Terharu dia nggak ngerti. Biar Artinya sehat-sehat lah kita semua. Ya, makanya biar balance Bang. Satu kalimat pendek dari petaka proyek infrastruktur yang dicawe-cawe oleh oknum. Satu katanya, udah jelas ini pasal 12 kok. Apa pasal 12 itu?
Pasal 12 itu Anda nggak nerima saja, tapi Anda berbuat. Kita udah punya 4 kasus kita lakukan dan 2 kurang lebih 1 gubernur juga. Dua gubernur itu dia nggak terima, nggak ada uang, nggak ada transfer, nggak ada Tapi apa. masuk dalam putusan. Masuk udah. Wah, pasal 12. Pasal 12. Kita dalamin tuh ya pasal 12. Itu dia pasal 12 kita dalami langsung Bang. Tapi sebenarnya gini Bang Saud, bagaimana gitu ya kalau kemudian tidak menerima aliran dana tapi berbuat, nih maksudnya konteksnya seperti apa? Ya, di situ di pasal 12 itu ditekankan mengenai perbuatan. Anda berbuat tidak berbuat di situ. Jadi nggak mesti ada transfer gitu kan. Tapi nanti ada kelihatan dari pola-pola komunikasi. Nggak mesti ada transfer, gimana bisa menyeret seseorang? Oh, perbuatannya itu sebabnya itulah extraordinary crime. Mengetahui gitu maksudnya? Ya, berbuat, membiarkan, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pelaksanaan kebijakannya sendiri yang harus dia lakukan gitu. Jadi sekali lagi nanti akan kelihatan itu meeting of mind-nya, niatnya. Kan udah pernah sama-sama ngecek jalan, PT GNP sama PT RN segala itu kan itu bukti-bukti. Belum lagi kalau kita bicara pasti di penyidik udah ada bukti-bukti komunikasi antara TG dengan majikannya. Itu dengan udah majikan pasti. ya? Ya udah pasti kalau nggak ada komunikasi, uang gede bro, emang nekat bikin Kita kebijakan tidak sendiri. menyeret-nyeret tanpa fakta atau bukti ya? Kita bicara keadilan loh begini. Iya. Keadilan, kebenaran, kejujuran, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat. Ya kan? Nggak bisa juga si TG masuk yang lain nggak. Iya dong. Nah itu dia, kita kan Ya kalau misalnya tidak inginnya hanya berhenti di orang memang itu terlokalisir atau terhenti di TG saja ya cukup di TG dong. Penyidik akan tahu. Ketika OTT dilakukan itu di depannya itu udah banyak komunikasi bro. Nggak mungkin dia melakukan OTT itu tanpa di depan itu udah ada rangkaian-rangkaian. Kalau nggak ada itu pasti fakta disembunyikan. Kemana komunikasi, belum lagi kalau kita buka HP-nya si yang bersangkutan si TG ini. Emang kamu bisa bergerak tanpa perintah bosmu? Apalagi mencangkut 231 proyek pembangunan jalan ya. Udah bisa jadi lawyernya dia loh. Oh gitu ya? boleh. Dia aja sempat tidak percaya diri nampaknya. Lupa status ini. Tapi artinya begini, tidak mungkin nampaknya kalau menurut dari kacamata Bung Saudnya, gerak sendiri nggak mungkin ya? Yang enggak lagi. Kamu kan tadi mulai di introduction uang begitu gede bergerak sendiri. Ya kan? Jadi makanya ada yang disebut saya bilang tadi itu ada perbuatan, berbuat tidak berbuat. Di pasal 12 itu menjelaskan itu. Dan kita sudah punya 4 kasus besar, nggak ada transfer itu. Nggak ada. Nggak ada transfer ke orang nomor 1 di provinsi? Iya, dimanapun lah dia. Ada juga di kementerian. Gubernurnya, kepala daerah terseret? Oh iya. Udah kasus ponis. apa coba mention dong, biar ring a bell dikit lah. Gitu. Ya, ngambil kasus Zumi Zola. Oh, Zumi Zola Jambi ya? Iya, dia nggak ada terima apa-apa. Nggak ada terima apa-apa. Tapi gol. Ya gol masuk kan, ada perbuatan dia, terus ada promosi-promosi yang dilakukan. Ini kan kelihatan nih polanya kan. Iya. Orang dari camat, itu kan kelihatan modus-modus. Nah kalau penyelidik, penuntut tidak membahas itu sebagai sebuah yang disebut sebagai meeting of mind, Anda bukan penegak hukum namanya, ya kan? Anda harus lebih cerdas, lebih logik, lebih berpikirnya, lebih melihat konstruksi kasusnya gitu. Oke, artinya ini barang sudah jelas nih KPK harus ngusuk sampai ke akar-akar, hanya berhenti di situ saja. Oke, perlu yang paling penting adalah bagaimana perintah itu dilakukan. Nah itu kelihatan nanti di dalam komunikasi. Saya pikir penyidik udah ngelihat kok. Pola komunikasinya pasti sudah ada. Oke, pegiat anti korupsi Saur Siagian mungkin punya pendapat bila mana, pertanyaannya begini Bang Saur. Yakinkah KPK ini bisa mengusut layaknya kepemimpinan KPK sebelumnya yang tadi sudah dibuktikan oleh Bang Saud Sitomorang? 1 perkara di Provinsi Jambi sudah berhasil meskipun tidak ada transfer dana atau uang. Saya mulai dulu. Sungguhnya bagaimana tragedi seorang pemimpin kepala daerah. Asumsinya ada orang seperti Karirnya cemerlang. Dalam 3 bulan itu ternyata menggelontorkan atau mengkorupsi uang. Nah maksud saya adalah bagaimana cara pemimpin daerah itu main-main untuk memilih seorang pejabat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira gini, dengan OTT yang di Sumatera Utara ini sebenarnya itu simbol keseriusan daripada KPK. Apalagi dimulai dia ada semi pencegahannya di sana. Maksud saya begini, kenapa saya bilang keseriusannya, kalau kita lihat tadi press release daripada PLT Deputi, barang siapapun akan mereka sikat, artinya adalah begini, karena gubernur yang ada di sana sangat berkaitan kental dengan katakanlah yang rame sekarang politik
yang terjadi di Indonesia. Sebutlah rezim sebelumnya. Iya, seperti rezim yang sebelumnya. Dan itu selalu dikait-kaitkan kepada sekarang. Nah, maksud saya, kalau KPK tidak serius, ini sangat berdampak di mana KPK sedang membangun diri mereka, citra mereka. Nah, ini momen of truth, ini momen yang sangat betul-betul baik supaya KPK betul-betul maksimal untuk melakukan ini. Gimana kita mengatakan KPK tidak main-main begitu? Memang kalau misalnya sudah jelas ini adalah menantu, sebutlah. Nah, itu gitu. dia. Justru di situ, Fadil. Karena tuduhan ini direkrut zamannya, katakanlah konkretnya zaman Jokowi, tuduhan publik kan kepada mereka ini kan disetir oleh yang memilih mereka dulu. Politisasi ini. Politisasi. Makanya saya bilang sama Pak Saud ini pengalaman dulu waktu dia pertama dituduh di KPK, dituduh dia adalah tangan panahnya BIN. Tapi justru sampai akhir terakhir daripada komisioner, dia adalah pemimpin di depan. Nah, saya juga bilang sama Setio dan lain-lain waktu kita KPK. Mas Setio, ketika Anda berani masuk ke lembaga ini, kalau Anda mikir nyawa Anda, kita bilang mendingan mundur. Ya. Nggak bisa ada gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kan sekarang masyarakat kan masih sudah ada, sekarang termasuk pegiat anti korupsi, sudah Anda mengatakan, ini udah bubarin aja gitu loh. Sudah ada suara-suara itu. Nah, momen ini menurut saya adalah momen of truth kepada KPK bahwa mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi Presiden sudah bilang. Presiden tiap hari ada kesempatan dia pidato yang selalu disepilih itu adalah soal korupsi. Nah, oleh karena itu saya kira tadi Pak Saud sudah terang benderang melihat pasalnya sebagai komisioner. Padahal lu nggak bisa bantah karena sudah dibuktikan. Mana berani kita? Udah, ya karena pengalaman, bukan perasaan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira KPK juga sudah ini amunisi dan kita dorong kecepatan ini penting karena apa? Ini kan korupsi yang konvensional. Saya kira nggak susah. Seperti Pak Saud bilang, pengalaman dia sebagai komisioner yang memang dia juga terlibat di sana ini tidak susah. Nah, yang susah barangkali tekanan psikologis dan KPK sudah membuktikan itu. Beberapa kasus yang mereka sidik sekarang ini adalah betul-betul orang kemarin itu meragukan. Nah, saya percaya KPK sekarang ini betul-betul akan tuntas, tapi kecepatannya juga penting. Karena apa? Menyangkut gubernur misalnya. Segera dipanggil, bagaimana seperti Pak Saud bilang. Ini adalah pengalaman pasalnya dia. Dia terlibat apa tidak? Kalau memang terlibat, saya kira kita melalui acaranya Fadil ini, kita juga tuju kepada KPK. Anda lebih baik mengundurkan diri seperti bukan acaranya Fadil. Oh, ya udahlah, dia di presenternya supaya keren. Anak sumut, saya hanya anak sumut supaya keren dia. Saya hanya dibayar untuk memandu program acaranya Maria. Acara Maria. Iya, dia. Ya kan, kepada teman-teman di KPK. Iya, kita bilang begitu. Jadi ini kesempatan karena tuduhan-tuduhan di publik, kita kan bantu mereka bahwa seakan-akan bisa disetir, tapi saya percaya bukan, karena mereka juga, saya pernah beberapa waktu lalu dengan Pak Saud, saya berkali-kali bilang, Pak Ibnu, Pak Setio, jangan pikirin nyawamu lagi masuk kemari, mendingan mengundurkan diri, itu jelas kita standing kita kepada mereka seperti itu Fadil dan Maria. Iya, tapi kan tadi disampaikan bahwa sebut sajalah Gubernur Sumatera Utara juga sudah siap kok kooperatif jika dipanggil gitu. Iya. Tapi bagaimana untuk kemudian membuat publik percaya bahwa ini bukan merupakan kasus yang dicari-cari, bukan merupakan hal yang kemudian bisa dipolitisasi gitu. Iya. Nah, justru menurut saya justru nggak dicari-cari, malah kan buktinya di Sumatera Utara kan ditindak. Itu sudah jawaban sebenarnya bahwa KPK sekarang ini imparsial siapapun. Cuman kan begini loh Fadil, kan bukti yang ditangkap oleh KPK kan masih 5. Pejabat ini, bahkan salah satu katanya ikon tangan kanannya gubernur yang masih bersatu saksi. Iya, berdasarkan ya kepala PUPR udah kan TGT ya. Si Top itu kan sudah tersangka. Yang kita lihat usianya sangat muda, yang tadi Pak Saud bilang hanya dari camat dalam hitungan sekian tahun kepala jadi dinas Sekda. Kemudian PLT Sekda sampai sekarang ini kepala dinas Kanwil. Itu kan cepat sekali. Tetapi dalam percepatan itu yang kita bilang yang tragis adalah bahkan dalam hitungan 3-4 bulan malah terseret soal infrastruktur yang sangat mengerikan. Mas Fadil, bukan Anda aja orang Sumatera Utara. Ini kan ada beberapa proyek, bukan saja hanya di provinsi ini. Ada juga di di nasional. Dan salah satu tantangan atau yang sering dikorupsi itu kan infrastruktur di Sumatera Utara. Jadi adegium yang dikatakan semua urusan melalui uang tunai sampai sekarang Sumatera itu belum berubah, Dil. Lu harus berjiwa besar lu, Dil.
Iya kan kita minta. Tugas saya jadi berat dong. Anda orang Sumatera juga. Ya makanya saya bilang kan singkatannya semua urusan pakai uang tunai katanya. Oke. Oke. Kalau gitu Bang Saud, seberapa gini, kalau saya mungkin berpikirnya begini, kalau sudah tahu akan arahnya menggunakan pasal 12 ya Bang Saud ya, wah ini artinya bisa menyasar ke orang nomor 1 di provinsi. Nggak usahlah kita follow up laporan masyarakat ini gitu kan, ngeri-ngeri sedap ini barang gitu. Tapi ini dijalankan loh oleh penyidik KPK begitu. Artinya sudah siap dong untuk bila mana akan menyasar orang nomor 1 yang notabene juga orang dekat rezim sebelumnya begitu. Kita jeda dulu tapi. Oke. Sabar Bang Saud ya. Tahan dulu ya. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.